Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resnandia Putri Septiawati dengan NBI 14121000025 dari kelas Pengendalian dan Penjaminan Mutu kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari soal UTS PPM kelas A semester Gasal 2023-2024. Untuk soal nomor satu, yaitu identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Jadi untuk pembahasan soal nomor satu, yaitu saya di sini menggunakan produk handphone dengan beberapa dimensi kualitas produk tersebut. Yang pertama, dari jenis dimensi kualitas produknya yaitu performance. Performance yaitu karakteristik kinerja atau fungsi utama dari produk handphone. Untuk dimensi kualitas handphone yaitu handphone memiliki fungsi utama yaitu memudahkan komunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada fitur. Fitur yaitu fasilitas tambahan di luar fungsi pokok dari karakteristik produk. Untuk dimensi kualitas handphone yaitu handphone memiliki kamera ultrawide, inovasi layar handphone seperti layar sentuh, layar ganda, layar putar, dan seterusnya. Lalu terdapat juga fitur kualitas audio. Lalu yang ketiga yaitu reliability. Reliability yaitu dimensinya menunjukkan kemungkinan produk yang gagal menjalankan fungsinya. Nah, untuk dimensi kualitas handphone pada reliability yaitu handphone sulit digunakan dan juga handphone kurang handal digunakan. Lalu untuk conformance yaitu kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk di mana dimensi kualitas handphone yaitu produk handphone memiliki kesesuaian kinerja sesuai dengan spesifikasi standar yang dikeluarkan oleh produsen. Untuk spesifikasi standar biasanya itu seperti jumlah RAM dan juga kapasitas memori yang terdapat pada handphone tersebut yang mempengaruhi kinerja dari handphone tersebut. Lalu untuk dimensi kualitas yang kelima yaitu ada durability, yaitu dimensi ini terkait dengan beberapa lama suatu produk dapat terus digunakan yang mencakup umur teknis dan umur ekonomis. Untuk umur ekonomis dari handphone yaitu 6 tahun, sedangkan untuk umur teknis handphone yaitu 4,7 tahun. Lalu untuk serviceability yaitu berkaitan dengan produk yang digunakan untuk jangka waktu lama yang sering harus diperbaiki atau dipelihara, dan rancangan produk yang akan memudahkan perbaikan menambah nilai produk bila penanganan masalah dapat selesai dengan waktu cepat. Jadi untuk dimensi kualitas handphone yaitu handphone dilakukan perbaikan atau pemeliharaan, yaitu ketika handphone tidak bisa menampilkan menu yang sudah ada atau kinerjanya sudah menurun. Lalu untuk estetik, yaitu dimensi ini merupakan keindahan yang merupakan daya tarik produk. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana produk dilihat, dirasakan, dan didengar. Nah, untuk dimensi kualitas handphone sendiri, yaitu handphone dapat dilihat melalui model desain handphone, lalu didengar melalui kualitas audionya, dan dirasakan melalui tekstur permukaan handphone. Lalu untuk dimensi kualitas produk perceived quality, yaitu dimensi ini merupakan persepsi pada kualitas, mencakup kategori reputasi merek, termasuk pengaruh citra merek dan faktor-faktor tidak terwujud lainnya yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas. Jadi untuk dimensi kualitas handphone sendiri yaitu brand yang sudah terkenal menjadi pilihan utama konsumen, sedangkan brand lokal menjadi bahan opsi mereka. Nah, untuk dimensi kualitas perceived quality ini saya membandingkan antara brand handphone Nokia dan juga Samsung, di mana persepsi kualitas dari masyarakat pasti akan lebih memilih brand handphone Samsung daripada brand handphone Nokia karena dipengaruhi oleh reputasi dari brand tersebut. Berikut adalah soal nomor 2 dengan data hasil pengamatan sebagai berikut. Untuk 2A yaitu menurut saudara dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat, atribut, atau variabel pada komputer di atas berikan alasannya.
Berikut adalah soal dari nomor 2B, yaitu buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas, beserta hitungan rumusnya lengkap dan jelaskan. Nah, untuk perhitungan yang menggunakan Microsoft Excel-nya akan saya taruh di description box berupa link. Jadi berikut adalah pembahasan untuk soal nomor 2B, yaitu yang pertama, kita mengisi tabel yang berwarna kuning. Untuk langkah yang pertama, yaitu mengisi tabel yang berwarna kuning. Nah, untuk kolom jumlah X didapatkan dari total dari setiap baris sampel. Jadi, untuk sampel nomor 1 dari data ke 1, 2, 3, dan 4 ini kita jumlahkan, lalu hasilnya kita taruh di kolom sini. Selanjutnya, untuk X bar didapatkan dari jumlah X ini dibagi dengan 4. Nah, kenapa 4? Karena kita melakukan pengambilan data sebanyak 4 kali. Nah, untuk yang R ini didapatkan dari sampel max dikurangi sampel min. Jadi, untuk sampel yang nomor 1 ini, kita cari mana yang menjadi sampel max. Jadi, untuk sampel max ini yaitu 200,5 dikurangi sampel min yang menjadi sampel min yaitu 196. Jadi, 200,5 dikurangi 196 yaitu 4,5. Begitu seterusnya. Lalu, untuk di akhir kolom ini akan dijumlahkan dari masing-masing hasil yang ditemukan di setiap kolomnya. Untuk selanjutnya, yang kedua, yaitu menentukan nilai dari tabel koefisien peta kendali data variabel. Jadi, karena pengambilan data dilakukan sebanyak 4 kali, maka ukuran contohnya 4, dengan koefisien untuk batas kontrol X bar-nya yaitu 0,577, lalu untuk D3-nya 0, lalu D4-nya 2,114, dan D2-nya 2,326. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu mengisi tabel yang berwarna orange. Nah, untuk nilai CL sendiri ini tuh didapatkan dari total X bar dibagi 10. Jadi total X bar yang di bawah sini akan dibagi dengan 10. 10 ini berasal dari jumlah sampel. Nah, jika sudah ditemukan hasilnya, selanjutnya kita mencari LCL dan juga UCL. Untuk LCL sendiri kita menggunakan rumus yang BPBX. Jadi sama dengan X bar dikurangi A2 dikali R bar. Jadi untuk X barnya yaitu 1961,98 dikurangi dengan A2 yaitu 0,577 dikali dengan R bar yaitu 4,44. Jadi ditemukan hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk UCL-nya yaitu BPA X bar sama dengan X bar ditambah A2 dikali R bar. Jadi untuk X barnya yaitu 1961,98 lalu dikali dengan R barnya yaitu 4,44. Selanjutnya yaitu mengisi tabel yang berwarna hijau. Nah, untuk CL dari tabel yang berwarna hijau atau tabel dari peta R sendiri didapatkan dari total R dibagi 10. Jadi total R yang ini dibagi dengan 10. Nah, 10 ini yaitu jumlah sampel. Nah, jadi setelah ketemu kita akan menentukan LCL dan juga UCL-nya. LCL-nya menggunakan rumus BPB R sama dengan R bar dikali D3. Jadi 4,44 dikali dengan 0, hasilnya 0. Lalu untuk UCL-nya yaitu BPAR sama dengan R bar dikali D4. Jadi R barnya yaitu 4,44 dikali dengan D4-nya yaitu 2,114. Hasilnya 9,39. Nah, setelah selesai mengisi tabel tadi, kita selanjutnya membuat grafik dari peta kendali X bar dan R. Jadi berikut adalah grafik dari peta X bar. Nah, berdasarkan grafik peta X bar tersebut terdapat yang outlier pada batas UCL dan juga LCL, yaitu data ke-7 dan juga data ke-4, sehingga kita perlu melakukan perbaikan dengan mengeliminasi kedua data tersebut. Nah, untuk peta R sendiri, peta kendali R sendiri terlihat bahwa tidak ada yang melewati batas UCL maupun LCL, sehingga tidak diperlukan perbaikan.
Selanjutnya, untuk yang C, apakah hasil pada poin B semua subgrup atau data tak terkendali? Tentunya tidak ya, karena untuk yang peta kendali X bar tersebut ada yang outlier. Bila masih ada data yang belum terkendali, maka buatlah peta kendali revisinya beserta dengan rumusnya. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan perbaikan. Nah, untuk perbaikan sendiri, kita mengeliminasi data yang outlier pada batas UCL maupun LCL. Tadi yang melewati batas adalah data nomor 4 dan juga 7. Jadi, data ini akan kita hilangkan atau eliminasi. Nah, sehingga didapatkan tabel seperti ini. Ini adalah data yang telah dilakukan eliminasi. Nah, untuk yang kedua yaitu mengisi tabel yang berwarna kuning. Nah, untuk jumlah X-nya ini sama didapatkan dari total dari sampel 1, dari data ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Karena ini merupakan data yang sama, lalu untuk R-nya sampel max, min, sampel min. Lalu untuk menentukan nilai dari tabel koefisien peta kendali data variabel ini sama A2 0,577, R bar 4,44, D3 0, D4-nya 2,114. Lalu mengisi tabel yang berwarna orange. Nah, untuk CL-nya caranya tetap yaitu X bar dibagi dengan 10. Lalu untuk LCL-nya kita menggunakan BPB X sama dengan X bar dikurangi A2 dikali R bar. Lalu untuk GCL-nya yaitu BPA X sama dengan X bar ditambah A2 dikali R bar. Nah, untuk X bar-nya 1569,68 ditambah A2-nya itu 0,577 dikali dengan R bar-nya 4,44. Ini untuk totalnya sedikit ada perubahan karena kita melakukan penghapusan atau pengeliminasian data yang outlier tadi. Lalu untuk tabel yang berwarna hijau, untuk CL-nya yaitu total R dibagi 10. Jadi total R yang 33,8 ini dibagi dengan 10. Nah, untuk LCL-nya ini kita menggunakan rumus BTB R sama dengan R bar dikali D3. Jadi 4,44 dikali dengan D3 yaitu 0, hasilnya 0. Lalu untuk UCL-nya kita menggunakan rumus PPA R sama dengan R bar dikali D4. Jadi 4,44 dikali dengan 2,114. Nah, jika sudah mengisi tabel tadi, kita akan membuat grafik dari peta kendali X bar. Nah, dari peta kendali X bar yang telah dilakukan perbaikan, dapat kita ketahui bahwa sudah tidak ada lagi yang outlier dari batas UCL maupun LCL, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan kembali. Sedangkan untuk peta kendali R, ini tetap tidak ada yang outlier, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan. Lalu untuk soal nomor 3 sebagai berikut dengan pertanyaan berapakah probabilitas slot akan diterima, lalu yang B berapakah probabilitas slot akan ditolak. Untuk pembahasan soal nomor 3A yaitu diketahui N-nya sama dengan 1000 atau jumlah satu lot, lalu N sama dengan 20 yaitu jumlah sampel yang diambil, lalu C sama dengan 1 yaitu batas maksimal cacat yang diperbolehkan. Jadi dalam sampel sebanyak 20 ini batas toleransi kecacatan maksimal itu hanya 1. Selanjutnya ada proporsi cacat yaitu sebanyak 5%. Sehingga N dikali proporsi cacat sama dengan 20 kali 0,05 sama dengan 1. Dengan demikian didapatkan PA sama dengan 0,736. Jadi probabilitas lot akan diterima sebesar 0,736. Lalu untuk 3B yaitu karena diketahui ya sebelumnya PA sama dengan 0,736 sehingga PA aksen 2-nya sama dengan 1 dikurangi PA sama dengan 1 min 0,736 sama dengan 0,264 sehingga probabilitas lot akan ditolak sebesar 0,264. Nah, sekian untuk penjelasan dari pembahasan soal UTS PPMA semester Gasal 2023-2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.